Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya, Mas Tio KDR. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini ya kita akan berbagi informasi kembali. Nah, di kesempatan kali ini ya kita akan berbagi informasi terkait dengan PPDB ya, atau penerimaan peserta didik baru di jenjang SMA atau SMK Negeri tahun 2022 ya, khususnya di Provinsi Jawa Timur ya. Nah, di kesempatan kali ini kita kemarin ya, di video kita sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan jalur afirmasi ya. Nah, nanti di kesempatan kali ini kita akan membahas ya terkait dengan jalur perpindahan tugas orang tua ya. Jadi di video kita sebelumnya ya, di sini kita cek dulu ya, kita urutkan berdasarkan tanggal ditambahkan. Nah, di sini kemarin kita sudah membahas terakhir itu di jalur afirmasi ya. Nah, ini di kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan jalur perpindahan tugas orang tua atau wali ya. Tentunya di sini nanti kita akan membahas terkait dengan jadwal pendaftaran, berapa maksimal ya untuk memilih sekolah atau jurusan di jalur ini, dan juga tentunya persyaratan dan berkas apa saja yang perlu kalian siapkan. Dan di sini nanti kita juga akan memberikan contoh berkasnya atau dokumennya yang perlu kalian siapkan mulai dari sekarang, sehingga nanti waktu pendaftaran sudah tidak perlu lagi bingung ya, atau tidak perlu lagi mencari berkas yang perlu disiapkan. Nanti kita akan membahas di jalur perpindahan tugas orang tua ini nanti ada apa saja ya. Nah, nanti kita akan lebih lanjut dalam memberikan informasinya. Nah, tapi kita ingatkan dulu ya, bagi kalian mungkin yang baru menemukan channel ini ya, atau mungkin baru bergabung di channel ini, jangan lupa ya, klik tombol like dan subscribe, silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Bagi teman-teman yang suka membaca berita ya, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita www.mastiokadia.com. Di sini akan membahas khususnya di seputar dunia pendidikan. Oke teman-teman ya, kita akan membahas terkait dengan jalur perpindahan tugas orang tua atau wali ya, dimana nanti ada 3 komponen ya. Nanti ada 3 komponen perpindahan tugas orang tua itu terdiri dari jalur apa saja. Nah, seperti yang sudah kita jelaskan di sebelumnya ya, terkait dengan tahap dan jalur ya. Di sini untuk fokus kita di tahap 1 ya, masih di tahap 1. Kemarin kita sudah membahas terkait jalur afirmasi, sekarang kita akan fokus di jalur perpindahan tugas orang tua atau wali ya. Ini untuk jenjang SMA maupun SMK. Nah, di sini nanti untuk jalur perpindahan tugas orang tua atau wali ya, di sini tentunya sama ya. Di sini ada 3 bagian ya. Yang pertama, ini ada pindah tugas orang tua atau wali. Yang kedua adalah untuk anak guru atau tenaga kependidikan, untuk tenaga administrasi, tenaga tata usaha, ataupun mungkin tukang kebun ya, atau penjaga sekolah dan lain-lainnya. Yang berikutnya adalah anak tenaga kesehatan ya, atau nakes ya. Tentunya ini nanti untuk anak tenaga kesehatan itu nanti harus dibuktikan salah satunya ada yang menangani ya, di menangani di bidang COVID-19. Jadi artinya yang terlibat langsung dalam penanganan COVID-19 ya, ini ya. Terus kita cek dulu ya penjelasan singkat terkait dengan jalur perpindahan tugas orang tua ya. Jadi jalur perpindahan tugas orang tua ya, ini diperuntukkan bagi calon peserta didik baru untuk jenjang SMA maupun SMK. Ya, ini terdiri dari 3 bagian ya. Jadi ada pindah tugas orang tua atau wali ya, mungkin ada orang tuanya yang mutasi ya, mutasi dari wilayah A ke wilayah B ya. Jadi ini ada ketentuannya ya, untuk pindahnya itu harus di luar kabupaten atau kota. Yang kedua adalah anak guru atau tenaga kependidikan, dan yang terakhir adalah anak tenaga kesehatan. Nah, di sini untuk kuota jalurnya, untuk tugas orang tua atau wali itu adalah 5% ya dari pagu sekolah, untuk pindah tugas orang tua atau wali sebanyak 2%. Ya, dan anak guru atau tenaga kependidikan itu adalah 2%, dan anak tenaga kesehatan itu sebanyak 1% dari pagu sekolah. Oh, sorry teman-teman ya, ini untuk keseluruhannya ya. Jadi untuk keseluruhan perpindahan tugas orang tua itu adalah 5%, dan 5% itu terbagi menjadi 2% itu adalah jalur perpindahan tugas orang tua atau wali. Yang 2% itu adalah untuk guru atau tenaga kependidikan, dan yang 1% ya ini adalah untuk tenaga kesehatan. Terus kita lanjutkan lagi untuk perpindahan tugas orang tua atau wali ya di sini. Nah, untuk perpindahan tugas orang tua atau wali ini diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang mengikuti ya, yang mengikuti perpindahan orang tua atau walinya nanti dibuktikan dengan satu ini ya, surat penugasan dari instansi, lembaga atau kantor dan atau perusahaan yang memperkerjakannya. Yang berikutnya ini adalah surat keterangan domisili ya. Dikarenakan tentunya kalau pindah itu tentunya dia berpindah dari tempat satu ke tempat lain. Nah, terus di sini surat penugasan yang dimaksud pada huruf C nomor 1 ini ya, C nomor 1
adalah diperoleh saat calon peserta didik baru bersekolah di SMP atau sederajat ya. Jadi ketika siswanya itu masih sekolah SMP, ketika dia terjadi perpindahannya ya. Jadi tidak bisa kalau misalkan masih SD ataupun mungkin jenjang yang lain ya. Terus yang E, perpindahan tugas orang tua atau wali yang dimaksud pada huruf C ini ya adalah antar kabupaten atau kota dalam provinsi Jawa Timur ya atau dari luar Jawa Timur. Jadi artinya kalau misalkan dalam satu kabupaten ini juga kalau kita lihat ini tidak bisa ya. Jadi harus antar kabupaten atau kota. Misalkan dari Kabupaten Malang ke Kota Malang itu kan sudah sudah antar kota antar kabupaten ya. Atau mungkin dari Surabaya nanti misalkan pindah ke Kabupaten Malang ya. Jadi seperti itu. Yang berikutnya F, surat keterangan domisili yang dimaksud pada huruf C nomor 2 ini diterbitkan pada saat orang tua mulai pindah tugas oleh lurah atau kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang. Terus di sini juga dijelaskan juga ya, di sini dalam nah ini dijelaskan juga dalam hal surat keterangan domisili pada huruf F tidak dimiliki oleh calon peserta didik baru, dapat diganti dengan surat keterangan domisili sesuai dengan alamat instansi, lembaga, kantor, dan atau perusahaan yang mempekerjakan yang dikeluarkan oleh atasan langsung. Yang poin H, surat keterangan domisili pada huruf F dan G tidak dapat digunakan untuk mendaftar pada jalur PPDB selain jalur pindah tugas orang tua ya. Jadi nanti kalau misalkan untuk ini yang digunakan adalah surat domisili ya, jadi nanti tidak bisa untuk mendaftar di jalur lain, misalkan jalur prestasi ataupun mungkin jalur yonasi ya. Jadi nanti tetap yang digunakan adalah kakaknya kalau untuk jalur ini. Yang poin I, jalur PPDB anak guru atau tenaga kependidikan. Nah, ini diperuntukkan bagi anak guru atau tenaga kependidikan, tentunya untuk TU, penjaga sekolah, dan seterusnya. Nah, ini baik yang PNS maupun non-PNS dapat mendaftar di satuan pendidikan tempat orang tuanya bertugas dengan melampirkan surat tugas dari kepala satuan pendidikan. Nanti kita berikan contohnya ya. Terus jalur PPDB untuk anak tenaga kesehatan, ini diperuntukkan bagi anak dokter, perawat, sopir, ambulan, tenaga teknis kesehatan yang terlibat langsung ya dalam penanganan pandemi COVID-19 di rumah sakit atau puskesmas yang berada di wilayah Provinsi Jawa Timur, dan ini dibuktikan dengan surat keterangan dari atasan langsung tempat orang tua atau wali bertugas. Nah, berikutnya jalur tenaga anak kesehatan ini dapat menggunakan surat keterangan domisili yang diterbitkan pada saat orang tua atau wali bekerja di rumah sakit atau puskesmas yang berada di wilayah Provinsi Jawa Timur pada penanganan pandemi COVID-19 oleh lurah atau kepala desa atau pejabat setempat yang berwenang. Nah, berikutnya di sini dalam hal surat keterangan domisili pada huruf K tidak dimiliki oleh calon peserta didik baru, dapat diganti dengan domisili sesuai dengan alamat rumah sakit puskesmas Provinsi Jawa Timur pada penanganan COVID-19 tempat bekerja. Yang terakhir adalah surat keterangan domisili pada huruf K dan domisili sesuai dengan alamat rumah sakit puskesmas Provinsi Jawa Timur pada penanganan COVID-19 tempat bekerja pada huruf I tidak dapat digunakan untuk mendaftar pada jalur PPDB selain anak tenaga kesehatan ya. Ini yang perlu dipahami. Terus yang berikutnya jalur perpindahan tugas orang tua atau wali peserta didik. Lah ini ya yang paling penting adalah ini ya. Jadi untuk jenjang SMA ini dapat memilih satu sekolah ya dalam zona atau luar zona yang berbatasan. Ingat ya, nanti kita bahas untuk yunanya. Sedangkan pada jenjang SMK ini dapat memilih satu kompetensi keahlian di dalam sekolah, di dalam zona atau di luar zona. Jadi untuk memilih sekolah SMA atau SMK itu tidak bisa dua-dua jenjangnya ya. Jadi harus memilih satu jenjang, mau memilih SMA atau mau memilih SMK. Nah, dan hanya dapat memilih untuk SMA satu sekolah ya, baik itu di dalam zona atau di luar zona perbatasan. Untuk SMK-nya itu satu kompetensi keahlian atau satu jurusan itu baik di dalam zona maupun di luar zona. Nah, terang O ya, apabila pendaftar dalam satu sekolah melebihi kuota yang tersedia, maka pemeringkatan berdasarkan jarak domisili terdekat, usia yang lebih tua, dan waktu pendaftaran. Yang poin P, dalam hal terdapat sisa kuota jalur pindah tugas orang tua dan anak kesehatan, maka sisa kuota dialokasikan untuk calon peserta didik pada jalur anak guru atau tenaga pendidikan. Dan yang terakhir, poin H ya, dalam hal kuota jalur perpindahan tugas orang tua belum terpenuhi, maka sisa kuota akan dimasukkan ya dalam jalur yonasi untuk jenjang SMA dan dimasukkan dalam jalur prestasi nilai akademik untuk jenjang SMK. Nah, ini berikut ini kita berikan contohnya ya untuk berkas yang perlu kalian siapkan untuk jalur perpindahan tugas orang tua. Nah, ini yang pertama yang untuk jalur tenaga kesehatan atau nakes ya, ini yang tahun lalu. Jadi kemarin ada
ini ya, ada data rumah sakit, yang kedua ada surat keterangan dari lembaganya, dan ada surat pernyataan dari kesehatan. Ya, ini kita kasih contoh seperti ini. Ini untuk nakes ya, jadi untuk tenaga kesehatan. Nah, ini biasanya ada ini ya, ada data rumah sakit rujukan di seluruh Jawa Timur ya. Jadi teman-teman itu misalkan di mana? Misalkan kasih contoh di daerah Malang ya, tentunya ini adalah rumah sakit rujukan ya untuk penanganan COVID-19. Terus yang kedua ada juga surat keterangan ya, ada juga surat keterangan dari rumah sakit di sini ya, yang menyatakan ya, ini yang bertanda tangan ini tentunya atasannya ya, boleh kepala rumah sakitnya ataupun yang lainnya. Nah, di sini menerangkan ya bahwa tentunya orang tua ya, jadi orang tuanya itu diterangkan di sini ya oleh rumah sakit. Lah di sini dijelaskan bahwa adalah benar-benar tenaga medis di rumah sakit ya ABC yang bertugas sebagai titik-titik ya, misalkan perawat, dokter ataupun mungkin tenaga kesehatan yang lainnya dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 di kabupaten mana. Ya, nanti di sini ditandatangani oleh direktur rumah sakit. Ini adalah contoh untuk tahun 2021 kemarin ya. Terus yang berikutnya ini ada contoh kalau misalkan untuk tenaga guru ya, tenaga guru. Jadi mau masuk di jalur anak guru ya, atau anak tenaga kependidikan, tentunya yang dilampirkan adalah SK-nya. Yang dilampirkan adalah SK-nya. Di sini ada SK pembagian tugas ya. Ada SK pembagian tugas, dan di sini yang dilampirkan. Ini nanti terus tentunya yang paling bawah di sini nanti ada nama bapak ibu gurunya ya. Artinya nanti bisa dikasih warna, jadi tahu bahwa orang tua itu yang bersangkutan. Nah, terus untuk yang jalur pindah ya, pindah tugas orang tua ya, tentunya bisa melampirkan contoh ini, contoh surat untuk yang mutasi ya. Jadi orang tuanya dimutasi. Ya, kita contoh di sini ada lampiran ya. Di sini tentunya ada jabatan baru dan jabatan lama ya. Ada jabatan baru dan jabatan lama ya. Jadi kalau kita lihat di sini, di sini ada jabatan lama, di sini juga ada jabatan baru. Tentunya ini adalah orang tua yang terkena mutasi ya, sehingga anaknya bisa mengikuti jalur perpindahan tugas orang tua dengan ikut jalur di perpindahan tugas ya. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi nanti yang kurang jelas silahkan ditanyakan di kolom komentar. Nah, yang terakhir yang paling penting itu adalah jadwal pelaksanaannya ya. Nah, jadwal pelaksanaannya seperti biasa untuk tahap 1 ya, jalur afirmasi, perpindahan tugas orang tua atau wali ya, dan juga jalur prestasi isi lomba. Ini untuk pendaftarannya dibuka ya, tahap 1 itu mulai tanggal 20 sampai dengan 21 Juni 2022 ya. Terus nanti untuk pengumumannya itu adalah tanggal 24 Juni ya, untuk cetak bukti penerimaan juga 24 Juni ya. Jangan sampai ketinggalan karena ini hanya dilakukan sekali saja ya, karena untuk tahap 1 ini hanya dilakukan hanya 2 hari ya. Jadi tanggal 20 dan tanggal 21 ya. Siapkan mulai dari sekarang ya teman-teman ya, jangan sampai terlewatkan ya untuk berkas-berkasnya, dan nanti ikuti pendaftarannya untuk tanggal yang sudah ditetapkan. Oke teman-teman, terima kasih banyak yang sudah menonton video ini ya. Kita berjumpa kembali di video-video kita berikutnya. Nanti di kesempatan berikutnya kita akan membahas terkait dengan jalur prestasi lomba ya. Oke teman-teman, saya akhiri. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.